Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan yang baik. Jadwal yudisium untuk mahasiswa Universitas Terbuka sudah dimulai sejak tanggal 23 April 2021 yang lalu. Saya ucapkan selamat untuk kalian teman-temanku mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah terjaring yudisium. Selamat, akhirnya proses belajar kalian bisa dinyatakan selesai. Tapi rupanya masih ada beberapa teman mahasiswa yang sedang cemas dan bertanya-tanya karena namanya belum terjaring yudisium, alias namanya tidak muncul saat dilakukan pengecekan melalui laman aksi.ut.ac.id. Nah, video ini saya khususkan untuk kalian yang saat ini sedang cemas, yang sedang bertanya-tanya mengapa nama saya belum muncul di aksi.ut.ac.id, atau yang sedang cemas bertanya-tanya mengapa saya belum terjaring yudisium, mengapa saya tidak menemukan nama saya dalam SK yudisium. Simak sampai selesai. Semoga penjelasan saya dalam video ini bisa membantu kalian, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan bisa menenangkan kecemasan kalian. Untuk kalian yang sampai sekarang belum terjaring yudisium atau yang belum menemukan namanya di laman aksi.ut.ac.id, ada beberapa hal atau ada beberapa pengecekan yang perlu kalian lakukan yang akan saya jelaskan satu persatu. Pengecekan pertama adalah pengecekan data pribadi. Caranya bisa kalian lihat di video yang ini. Ini sangat penting karena kalian harus mengecek apakah data-data kalian sudah sesuai, sudah benar atau belum. Nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir kalian, lalu nomor induk kependudukan kalian. Nah, hal-hal seperti ini harus kalian pastikan sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, biasanya data pribadi kalian itu akan berubah dari status data aktif atau DA menjadi DL alias alumni. Nah, pastikan data pribadi kalian itu sudah berubah menjadi DL. Itu artinya semua sudah sesuai. Pengecekan kedua yang harus kalian lakukan adalah cek kembali nilai untuk semua mata kuliah yang kalian ambil. Nah, kalau kalian simak di video saya yang ini, yaitu syarat-syarat kelulusan di Universitas Terbuka, syarat kelulusan itu salah satunya adalah semua mata kuliah yang diambil itu nilainya sudah lulus, alias jangan sampai ada E. Karena kalau sampai ada satu saja nilai E, meskipun IPK kalian itu sudah di atas standar kelulusan, misalkan intinya sudah di atas 2,0. Contohnya misalkan IPK kalian itu sudah 3, tapi ada satu saja mata kuliah yang nilainya masih E, maka kalian tidak akan terjaring yudisium. Kemudian pengecekan yang ketiga, pastikan bahwa semester ini kalian tidak melakukan registrasi mata kuliah. Cara untuk mengecek apakah kalian melakukan registrasi mata kuliah atau tidak, kalian bisa melalui jalan yang sama seperti tadi waktu kalian melakukan pengecekan data pribadi, hanya saja menunya itu berbeda. Kalau tadi itu di peragaan data pribadi, sekarang kalian pilih menu registrasi mata kuliah atau raga billing. Nah, di situ kalau kosong artinya aman. Artinya semester ini kalian sudah tidak lagi melakukan registrasi mata kuliah. Karena dari pengalaman, ada teman yang secara tidak sadar berniat untuk memperbaiki beberapa nilai jadi melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi dibayarkan, kemudian dia baru menyadari bahwa nilainya itu sudah mencukupi, sudah tidak perlu lagi diregistrasi, karena dia seharusnya sudah bisa dinyatakan lulus. Tapi kan dia sudah terlanjur melakukan pembayaran. Nah, untuk kasus seperti ini memang tidak akan terjaring yudisium karena dianggap masih melakukan atau masih ikut perkuliahan semester ini. Nah, jadi ada 3 pengecekan yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama cek data pribadi kalian, pastikan semuanya sudah sesuai. Lalu yang kedua cek mata kuliah kalian, pastikan semuanya itu sudah lulus, tidak ada nilai E. Dan yang ketiga adalah
cek registrasi mata kuliah semester ini. Pastikan semester ini kalian tidak lagi melakukan registrasi mata kuliah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau setelah melakukan 3 pengecekan ini ternyata ada masalah di salah satunya? Untuk masalah apapun yang kalian alami, baik di masalah data pribadi, masalah nilai mata kuliah, ataupun masalah registrasi mata kuliah, saran saya yang paling utama adalah silahkan segera datangi kantor UPBJJ kalian dan laporkan. Kalau setelah melakukan pengecekan ternyata data pribadi kalian ada yang salah atau ada yang tidak sesuai, contohnya misalkan nomor induk kependudukan kalian ada yang salah, atau tempat tanggal lahir kalian ternyata salah. Nah, kalau ada ketidaksesuaian seperti ini, silahkan datangi UPBJJ dan laporkan supaya kalian bisa dibantu untuk melakukan perubahan-perubahan. Lalu bagaimana kalau ternyata masih ada nilai E, atau ternyata kalian sudah melakukan registrasi mata kuliah untuk semester ini? Nah, untuk dua masalah ini, dari pengalaman saya beberapa waktu lalu, waktu masih kuliah di Fakultas Hukum, memang ada teman yang batal terjaring yudisium karena dia sudah melakukan registrasi mata kuliah. Ada teman juga yang batal yudisium karena ternyata masih ada satu nilai E di antara mata kuliah yang diambilnya itu. Padahal IPK-nya waktu itu kalau tidak salah sudah 2,75. Nah, teman-teman saya ini, dari pengalaman saya waktu itu, teman-teman saya ini memang tidak terjaring yudisium dan akhirnya mereka, kelulusan mereka ini tertunda 1 semester. Tapi saran saya, apapun permasalahan kalian, tetap datangi kantor UPBJJ setempat, UPBJJ kalian, karena disitulah kalian bisa mendapat penjelasan dan mendapat bantuan untuk setiap masalah yang kalian alami. Mau itu data pribadi yang salah atau tidak sesuai, atau apapun itu, misalkan sudah terlanjur registrasi, atau apapun itu yang menjadi masalah kalian, tanyakan saja langsung ke UPBJJ. Karena meskipun mungkin kalian sudah melakukan 3 pengecekan itu, lalu ternyata semuanya beres, tapi nama kalian tetap tidak ada atau tidak muncul di laman aksi.ut.ac.id, saran saya tetap datangi UPBJJ dan cek langsung. Tanyakan, pastikan bahwa memang sudah tidak ada lagi masalah untuk administrasi kemahasiswaan kalian. Dari pengalaman yang sudah-sudah, memang ada yang sudah tidak lagi ada masalah, baik itu untuk data pribadi, nilainya itu semua sudah lulus, IPK-nya sudah mencukupi, dan sudah tidak lagi melakukan registrasi untuk semester ini. Intinya yang sudah memenuhi semua syarat kelulusan untuk universitas terbuka, dan ternyata tidak terjaring yudisium, kalian tunggu saja beberapa waktu lagi, beberapa minggu ke depan ini, karena dari pengalaman yang sudah-sudah itu, yudisium itu ada terbagi dari atas beberapa kelompok gitu. Jadi ada gelombang 1, lalu 2 atau 3 minggu kemudian ada gelombang 2, gelombang 3. Dari pengalaman saya seperti itu, karena waktu saya lulus di Fakultas Hukum tahun lalu, sebelum saya mendaftar lagi di akuntansi ini, saat itu saya sendiri tidak menemukan nama saya di SK Yudisium. Lalu saya akhirnya tidak mencari-cari, karena setelah saya mengecek langsung ke UPBJJ, semua itu sudah lengkap, sudah tidak ada masalah lagi. Dan setelah saya sudah tidak lagi melakukan pengecekan, saya langsung mendapat email dari Universitas Terbuka yang mengucapkan selamat atas kelulusan saya. Makanya kalau kalian sudah mengecek semuanya dan sudah dinyatakan tidak ada masalah, tunggu saja sedikit lagi, jangan cemas, karena pasti akan terjaring yudisium. Jangan takut, kalian tidak akan dirugikan. Kira-kira itu saja penjelasan saya, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian belum terjaring atau nama kalian belum muncul di SK Yudisium atau belum muncul di laman aksi.ut.ac.id. Jangan cemas, lakukan pengecekan. Kalau ada masalah, segera datangi kantor UPBJJ. Itu saja saran saya. Semoga penjelasan saya ini bisa kalian mengerti, bisa membantu kalian, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan bisa meredakan kecemasan kalian. Nah, video ini saya akhiri di sini, dan seperti biasa buat kalian yang menonton, yang belum subscribe,
Silahkan klik tombol subscribe di bawah sini, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi kalau ada video baru yang saya upload. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain, like, comment, dan share untuk teman-teman kalian kalau kalian merasa video-video saya ini menarik dan berguna untuk orang lain. Saya sudahi di sini. Salam semangat, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan memberkati.